Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ilmu dan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan dalam berpikir, bertindak, dan menjalani kehidupan dalam penuh hikmah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Solehudin dari Prodi PAI 1B. Pada video ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu tentang kritisisme Immanuel Kant. Pemikiran Kant dikenal sebagai salah satu revolusi besar dalam dunia filsafat modern yang mengajak kita untuk berpikir kritis tentang batas-batas pengetahuan dan prinsip-prinsip moralitas. Semoga pembahasan ini dapat memperluas wawasan kita dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana filsafat Kant relevan dengan kehidupan kita saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Bagian pertama yaitu latar belakang dan konteks pemikiran Kant. Siapa Immanuel Kant? Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia, yang lebih dikenal Kaliningrad, Rusia, pada tahun 1724 dan wafat pada tahun 1804. Ia hidup di masa pencerahan, periode di mana akal dan ilmu pengetahuan dipandang sebagai jalan menuju kemajuan manusia. Namun, Kant merasa ada krisis dalam filsafat pada zamannya. Yaitu terdapat dua aliran. Yang pertama yaitu rasionalisme yang diwakili oleh René Descartes dan Leibniz, mengutamakan akal tetapi sering terlalu spekulatif tanpa bukti empiris. Yang kedua, empirisisme yang diwakili oleh John Locke dan David Hume, menekankan pengalaman indrawi tetapi gagal menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat universal. Apa saja krisis umumnya? Di antaranya itu krisis pengetahuan. David Hume, seorang filsuf empiris, mempertanyakan apakah kita benar-benar bisa mengetahui hubungan sebab akibat. Pandangan ini mendorong Kant untuk mencari solusi yang akhirnya melahirkan pendekatan kritisisme. Bagian kedua yaitu revolusi Kopernikan dalam filsafat. Sebelum Kant, banyak yang beranggapan bahwa pikiran manusia harus menyesuaikan diri dengan dunia luar untuk memperoleh pengetahuan. Revolusi Kopernikan Kant membalik paradigma ini dengan menyatakan bukan pikiran yang mengikuti dunia, melainkan dunia yang menyesuaikan diri dengan struktur pikiran kita. Dengan kata lain, manusia tidak sekedar menerima informasi dari dunia luar, melainkan mengorganisasikannya melalui kerangka ruang dan waktu ataupun kategori pikiran. Fenomena dan noumena. Kant membedakan antara fenomena dan noumena. Fenomena dunia sebagaimana yang kita pahami melalui indera dan akal, sedangkan noumena realitas sebagaimana adanya di luar pengalaman kita yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Contoh, ketika kita melihat sebuah pohon, apa yang kita pahami tentang pohon itu sebenarnya sudah diproses oleh pikiran kita melalui ruang dan waktu, tetapi kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana pohon itu dalam realitas mutlaknya ataupun noumena. Bagian ketiga yaitu teori pengetahuan Kant. Karya utama Kant dalam bukunya Critique of Reason, Kant membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang sahih. Kant membagi pengetahuan yang sahih itu menjadi dua jenis pengetahuan. Yang pertama, a priori, pengetahuan yang diperoleh tanpa pengalaman seperti contohnya matematika dan logika. Yang kedua yaitu a posteriori, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman seperti ilmu fisika dan biologi. Menurut Kant, ruang dan waktu bukanlah bagian dari dunia luar, melainkan struktur bawaan pikiran kita untuk mengorganisasi informasi. Kategori pikiran selain ruang dan waktu, pikiran kita juga memiliki kategori seperti sebab akibat, kesatuan, keniscayaan.
Kategori ini membentuk cara kita memahami dunia. Bagian yang keempat, etika dan moralitas Kant. Deontologi etika berdasarkan kewajiban dalam bukunya Critique of Practical Reason. Kant memperkenalkan konsep deontologi etika yang menekankan bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil akhirnya. Imperatif kategoris. Prinsip moral ini berbunyi, bertindaklah hanya menurut prinsip yang bisa kamu kehendaki untuk menjadi hukum universal. Contoh, jika Anda mempertimbangkan untuk berbohong, tanyakan, apakah berbohong bisa dijadikan hukum umum yang berlaku bagi semua orang? Jika jawabannya tidak, maka berbohong adalah tindakan yang salah. Otonomi dan kebebasan moral. Kant juga menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan moral untuk bertindak sesuai prinsip rasional. Kebebasan ini bukan berarti bebas tanpa aturan, melainkan kebebasan untuk memilih yang benar berdasarkan akal budi. Bagian yang kelima yaitu kritik terhadap metafisika dan agama. Menurut Kant, batas akal budi ia menjelaskan Tuhan, jiwa, dan alam semesta tanpa bukti empiris. Namun Kant tidak menolak agama. Ia menyatakan bahwa konsep Tuhan dan keabadian jiwa adalah postulat moral yang diperlukan untuk memberikan makna dan etika dan kehidupan manusia. Menurut Kant, agama dan etika seharusnya mendukung, bukan menjadi sumber moralitas. Prinsip moral harus didasarkan pada akal budi, bukan dogma atau perintah ilahi. Bagian keenam yaitu relevansi pemikiran Kant. Relevansi di era modern, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Konsep kritisisme Kant mendorong metode ilmiah yang ketat dan sistematis. Etika, prinsip imperatif kategoris menjadi dasar bagi hak asasi manusia dan hukum modern. Yang ketiga yaitu agama. Pemisahan antara etika dan dogma religius membantu menciptakan toleransi di masyarakat yang plural. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu Kant mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mengakui keterbatasan akal, tetapi tetap berpegang pada prinsip moral yang rasional dan universal. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.